Bab 2641. Di mata Zhongquan, Charlie adalah kue manis dan kue standar. Mengesampingkan kekuatan Charlie yang begitu kuat dan aneh, kontrak pernikahan antara Charlie dan Sarah serta sikap tegas keluarga Gu yang bersedia mematuhi kontrak pernikahan membuat Zhongquan menantikan kembalinya Charlie secara resmi ke keluarga Wei. Uang yang diperoleh dari perdagangan diperoleh dengan mengumpulkan satu poin demi poin lainnya. Tetapi jika Anda menghasilkan uang dengan menikahi seorang wanita, Anda dapat menambahkan puluhan atau bahkan ratusan miliar properti dalam semalam. Philip hanya memiliki seorang putri Sarah, satu-satunya pewaris kekayaan besar, jadi semua orang tahu bahwa begitu seseorang menikahi Sarah, dia akan mewarisi seluruh keluarga Gu. Zhongquan ingin melampaui keluarga Su sejak lama. Jika Charlie benar-benar membawa Sarah ke dalam tasnya, maka kekuatan komprehensif keluarga Wade pasti akan melampaui keluarga Su dengan selisih yang besar. Apalagi, sekarang keluarga Su telah menderita pukulan berturut-turut. Jika Charlie bisa cocok dan membiarkan keluarga Wade dan keluarga Gu bekerja sama untuk menangani keluarga Su, maka kemungkinan besar akan menarik keluarga Su dari tempat pertama dan menyeret mereka langsung ke tempat ketiga. Ketika saatnya tiba, keluarga Wade akan menjadi yang pertama, dan keluarga Gu akan menjadi yang kedua, dan keluarga Gu hampir sama dengan keluarga Wade. Ini adalah waktu yang tepat bagi keluarga Wade untuk membangun kembali kejayaannya. Oleh karena itu, Zhongquan akan bersikap toleran terhadap Charlie dengan segala cara yang mungkin. Charlie hanya bisa menggunakan pesawat concordenya, dan dia hanya bisa memberikannya. Jika Charlie ingin dia membantu memasuki Suriah, dia hanya bisa membantu. Oleh karena itu, dia segera mengerahkan sumber daya dan membuat pengaturan, dan kemudian memberitahu Charlie, "Charlie, saya telah mengaturnya. Pesawat akan lepas landas dari East Cliff dalam 10 menit, dan akan mendarat di Bandara Arouse Hill setengah jam setelah lepas landas. Kemudian Anda bisa langsung naik di Bandara Arouse Hill dan terbang non-stop ke Lebanon." Charlie merasa lega setelah mendengarkan. Meski urusan pergi ke Suriah terlalu tergesa-gesa, dan tidak ada kabar bahwa Melba mengalami kecelakaan yang dipastikan, Charlie tetap merasa harus pergi. Hanya saja Charlie akan berangkat ke Suriah tiba-tiba, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Claire. Setelah banyak pertimbangan, dia hanya bisa menggunakan retorika lama untuk menunjukkan kepada pelanggan Feng Shui, dan menelepon Claire. Saat ini, Claire masih dalam pertemuan di Embran Group. Belakangan ini, lebih dari setengah jam kerjanya berada di Embran Group. Karena banyak rencana perlu dihubungkan dengan perwakilan grup, jika ada kebutuhan, rencana tersebut harus disesuaikan pada waktunya. Embran Group sendiri adalah grup pengembangan real estate terbesar di kota, dan persyaratannya untuk mitra proyek selalu sangat keras. Selain itu, di grup, selain Doris yang mengetahui bahwa identitas asli Claire adalah istri ketua, semua orang tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, di mata orang-orang ini, Claire memenangkan tawaran untuk kerja sama Embran Group, dan mereka secara alami harus sangat menuntut para partner. Claire menerima telepon dari Charlie dan bergegas ke kamar mandi. Setelah menjawab panggilan tersebut, Claire bertanya, "Suamiku, mengapa kamu meneleponku saat ini? Ada yang penting?" Charlie tiba-tiba merasa sedikit kusut. Faktanya, dia tidak ingin berbohong dan menipu Claire tanpa upaya terakhir. Tapi hal semacam ini, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Tidak hanya situasi di Suriah yang sangat berbahaya di mata orang biasa, tetapi alasan pergi ke Suriah sama sekali tidak dipahami. Jika dia mengatakan kepadanya bahwa anak dari seorang pria yang merupakan teman sekelas ibunya akan berada dalam bahaya di Suriah, maka banyak pertanyaan yang terlibat tidak dapat dijawab sama sekali. Misalnya, siapa ibunya? Siapa teman sekelas ibu? Contoh lain, apa yang bisa dia lakukan jika anak teman sekelas ibunya mengalami kecelakaan di Suriah dan bisa pergi ke sana sendirian dengan tangan kosong? Lagi pula, tidak ada pesawat langsung, bagaimana dia bisa ke sana? Kadang-kadang, jika Anda memilih untuk mengatakan yang sebenarnya, Anda harus mengeluarkan lobak untuk mengeluarkan lumpur dan mengakui semua informasi penting, jika tidak, lebih tepat untuk membuat alasan yang salah. Oleh karena itu, memikirkan hal ini, Charlie tidak punya pilihan selain berkata, "Istri, ini masalahnya. Saya memiliki klien yang ingin meminta saya pergi keluar kota untuk menunjukkan Feng Shui di rumahnya. Dia kebetulan menyukai villa bekas yang dengan putus asa dijual oleh orang lain. Jika tidak ada yang salah dengan Feng Shui, dia akan membelinya." Claire bertanya padanya, "Pergi ke tempat lain?"
Berapa lama? Charlie berpikir sejenak dan berkata, jika cepat, aku bisa kembali besok, tapi jika lambat, mungkin perlu 2 atau 3 hari. Claire tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan suara rendah, suamiku, bisakah proyek ini dibatalkan? Anda akan berulang tahun dalam beberapa hari. Aku benar-benar tidak ingin kamu sesibuk sebelumnya. Bab 2642. Charlie tergerak di dalam hatinya, dan berkata dengan lembut, istri yang baik, jujur saja, saya tidak ingin keluar saat ini, tapi kali ini saya bertemu dengan pelanggan lama, dan saya benar-benar tidak bisa melarikan diri. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sebentar dan melanjutkan, istri, atau kalau tidak, saya berjanji. Setelah pesanan ini selesai, saya tidak akan menerima pesanan baru di bulan depan. Alasan mengapa Charlie berjanji selama sebulan adalah bahwa itu adalah festival Qingming hampir sebulan kemudian, dan dia harus pergi ke East Cliff untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur pada saat itu, dan dia pasti harus menjelaskan kepada Claire untuk alasan Feng Shui. Claire ditelepon, setelah mendengar jawaban Charlie, tidak menerima pesanan selama sebulan, suasana hatinya akhirnya mereda, dan nadanya juga sedikit centil, dan berkata, ini yang kamu katakan, jika di masa depan dalam waktu sebulan, jika Anda berani keluar dan menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, maka saya tidak akan berbagi kamar dengan Anda untuk tidur. Ketika Charlie mendengar ini, dia langsung setuju tanpa ragu-ragu, dan berseru, istriku, jangan khawatir. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Saat itulah Claire puas, dan bertanya padanya, lalu kapan kamu akan pergi? Charlie berkata, sebentar lagi aku akan langsung pergi. Claire tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan bertanya, mengapa kamu begitu cemas? Saya pikir Anda harus menunggu besok untuk pergi. Charlie menjelaskan, penjual villa di rumah lain menghubungi beberapa pembeli pada saat yang bersamaan. Karena harganya yang relatif murah, siapapun yang mendapat kesepakatan akan mendapatkannya lebih dulu. Itulah mengapa pelanggan lama ini sangat cemas dan ingin saya pergi bersamanya hari ini. Claire bertanya dengan rasa ingin tahu, pelanggan apa, pria atau wanita? Setelah berbicara, dia merasa pertanyaannya agak tidak pantas, dan buru-buru menjelaskan, Charlie, saya hanya bertanya dengan santai. Tidak ada arti lain. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Charlie tersenyum dan berkata, itu klien laki-laki. Dia cukup terkenal. Dia adalah manajer umum di Hotel Shangri-La kami, Isaac Craven. Claire secara alami mendengar nama Isaac. Namun, dia hanya tahu bahwa Isaac adalah manajer umum Shangri-La, dan bahwa dia sangat berpengaruh di Rose Hill, tetapi dia tidak tahu latar belakang Isaac yang sebenarnya. Jadi Charlie tidak takut menggunakan Isaac sebagai penyamaran. Mendengar nama Isaac, Claire berseru, sial, orang ini dikatakan sangat kuat. Bahkan keluarga Song harus memberinya wajah. Kapan dia menjadi pelanggan lama Anda? Charlie sengaja merendahkan suaranya dan berkata sambil tersenyum, bukankah orang-orang kaya di Rose Hill ini cukup baik? Mereka percaya pada Feng Shui. Saya sedikit terkenal sebelumnya, begitu banyak orang kaya datang ke sini dengan kagum. Sambil berbicara, dia berkata lagi, istri, tunggu sebentar, saya akan membiarkan Tuan Isaac mengatakan sesuatu kepada Anda. Claire buru-buru berkata, tidak perlu, tidak, suamiku, aku hanya bertanya dengan santai, tidak ada arti lain. Charlie tersenyum dan berkata, suamimu tidak bermaksud lain, hanya untuk membuatmu yakin. Dengan itu, dia berkata kepada Isaac, Mr. Isaac, tolong bicara dengan istriku. Isaac bergegas dan berkata dengan serius, Nyonya Wade, saya Isaac. Tuan Wade akan pergi dengan saya kali ini, dan saya harap Anda tidak keberatan. Claire buru-buru berkata, jika tidak, aku tidak akan, aku harap kalian semua baik-baik saja. Charlie berkata saat ini, istri saya, kami akan segera pergi, jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Claire buru-buru berkata, kalau begitu kamu harus memperhatikan keamanan saat kamu pergi, dan ingat untuk makan secara teratur. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Claire dengan enggan berkata, kalau begitu pergilah, aku akan terus bekerja keras, segera kembali. Pasti aku akan. Charlie juga menutup telepon sedikit dengan enggan, lalu langsung berkata kepada Isaac, atur helikopter, aku akan ke bandara. Bab 2643. Ketika Charlie mengatakan bahwa dia akan pergi ke bandara, Isaac tanpa sadar berkata, Tuan,
pergi sekarang. Charlie berseru, apa yang kamu tunggu jika aku tidak pergi sekarang? Pesawat diperkirakan lepas landas. Itu akan tiba di bandara dalam waktu kurang dari 20 menit. Jika helikopter bergerak lebih lambat, Concorde mungkin tiba lebih dulu. Ishak kembali sadar dan menyeringai dengan canggung, ya, saya lupa bahwa pesawat Concorde ini terbang cepat. Tunggu sebentar, saya akan mengatur helikopter untuk lepas landas. Setelah berbicara, Ishak mengambil walkie-talkie di atas meja dan berseru, awak helikopter segera bersiap dan berangkat ke Bandara Oro's Hill dalam 5 menit. Segera, Charlie mendengar mesin helikopter mulai berbunyi dari atap. Ishak buru-buru berkata, Tuan, kamu bisa pergi. Baik. Charlie berdiri tanpa ragu-ragu dan berjalan keluar dari kantor Ishak. Kantor Ishak sendiri berada di lantai atas, dan helipad di atas gedung berada tepat di atas kantornya. Di pintu masuk kantornya terdapat lift khusus yang bisa naik langsung ke atas gedung. Di bawah kepemimpinan Ishak, Charlie naik lift khusus ke atas gedung. Helikopter sudah mulai saat ini dan siap lepas landas kapan saja. Seorang pramugari membuka pintu helikopter dan berdiri dengan hormat. Charlie melangkah tanpa ragu-ragu. Tanpa diduga, Ishak juga akan menyusul. Charlie berkata, kamu tidak perlu mengantarku pergi. Ishak berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, saya tidak akan mengantarmu, saya akan pergi bersamamu. Ikutlah bersamaku. Charlie mengerutkan kening dan berkata, tidak harus terlalu merepotkan, aku bisa melakukannya sendiri. Ishak berseru, tidak, Tuan, Anda akan pergi ke Suriah dan Anda tidak terbiasa dengan tempat itu. Meski kekuatanmu tak tertandingi, aku masih berharap bisa berdiri di sisimu, dan jika Nona Claire memanggilmu, setidaknya aku bisa membantumu mengumpulkan kebohongan. Melihat desakan Ishak, Charlie tidak menolak, dan berkata, oke, ayo pergi bersama. Ishak sangat gembira, dan buru-buru duduk di samping Charlie, dan berkata kepada kru, turun. Helikopter segera naik dan berlari menuju Bandara Oro's Hill. 20 menit kemudian, ketika helikopter itu kurang dari 10 km dari bandara, Charlie melihat pesawat penumpang putih ramping di langit di atasnya, dengan cepat lewat. Berbeda dengan wajah depan pesawat penumpang biasa yang berbentuk busur, hidung pesawat ini berbentuk kerucut yang sangat lancip, dan sayapnya tidak berbentuk dua sayap terbuka, melainkan sayap segitiga yang mengarah ke belakang. Bentuk sayap delta ini adalah jenis gaya desain yang sangat cepat. Ishak di samping juga melihat pesawat itu, dan berkata dengan penuh semangat, lihat, Tuan, itu Concorde Tuan. Sepertinya pesawat ini telah tiba sebelum kita. Kecepatan pendekatan pesawat Concorde hampir 400 km per jam, yang jauh lebih cepat dari helikopter, sehingga helikopter tertinggal dalam sekejap mata. Charlie memandang pesawat yang penuh dengan citra fiksi ilmiah ini, dan tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pesawat canggih seperti itu adalah produk yang dikembangkan beberapa dekade lalu. Yang membuatnya semakin emosional adalah kekuatan modal memang sangat kuat. Biaya pesawat ini sangat tinggi, dan biaya modifikasi serta pemeliharaan lebih tinggi. Biaya menyimpannya lebih cepat daripada menghabiskan uang jika bukan untuk aset yang lebih dari 1 triliun. Tidak ada seorang pun di keluarga besar yang mampu membakar barang-barang mahal seperti itu. Bab 2644. Beberapa menit kemudian, helikopter Charlie tiba di Bandara Oro's Hill. Di ujung landasan pacu bandara, pesawat Concorde baru saja diparkir. Pilot berkata pada saat ini, Tuan Muda, Tuan Ishak, umpan balik dari bandara mengatakan bahwa Concorde siap lepas landas. Mari mendarat tepat di sebelah Concorde, lalu naik dan lepas landas segera. Baik. Charlie mengangguk. Ia semakin sadar akan alasan suksesnya keluarga besar, dan sebagian besar merupakan jaminan di balik kesuksesan tersebut. Orang awam mau ke Suriah, menurut rute konvensional, dari saat boarding setidaknya butuh waktu 24 jam. Namun, dengan sistem pendukung yang lengkap, waktu untuk sampai di Suriah bisa hampir dikurangi menjadi 6 jam. Perbedaan 18 jam tampaknya tidak menjadi masalah besar di waktu normal. Ini tidak lebih dari perbedaan antara tiket pesawat dan tiket kereta kulit berwarna hijau. Namun dalam menghadapi peristiwa yang sangat penting, 18 jam ini bisa menjadi awal yang baik. Ada terlalu banyak hal dan terlalu banyak hasil yang bisa diubah. Saat helikopter turun, tiba-tiba Charlie menerima telepon dari Pollard.
Begitu telepon dibuat, Pollard berkata dengan panik, "Charlie, ketahuilah bahwa sesuatu yang serius terjadi pada Melba." Charlie buru-buru bertanya, "Paman, jangan khawatir, dan bicaralah perlahan, apa yang terjadi dengan Melba?" Pollard berseru, "Saya baru saja menerima pesan dari seorang teman setempat bahwa operasi militer pemerintah gagal hari ini. Pasukan yang mereka kirim dikepung oleh oposisi. Lebih dari 1.000 orang tewas atau terluka, dan hampir 100 orang ditangkap. 8 pemuda Amerika termasuk Melba." "Apa?" Charlie tiba-tiba berseru, "Apakah pesannya sudah dikonfirmasi?" Pollard berkata dengan gugup, "Itu telah ditentukan. Sekarang pasukan pemerintah sedang bersiap untuk melancarkan pembalasan militer, tetapi oposisi telah mengatakan kepada pasukan pemerintah dan kedutaan besar AS untuk membayar 80 juta dolar AS sebagai tebusan. Jika tidak, 8 dari mereka termasuk Melba akan dieksekusi." Charlie bertanya dengan tergesa-gesa, "Apakah kedutaan besar Amerika menyatakan posisinya?" "Saya telah mengungkapkan pendapat saya." Pollard menghela napas dan berkata, "Juru bicara mereka mengutuk keras tindakan oposisi, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima ancaman oposisi, dan menuntut oposisi harus membebaskan sandera, jika tidak mereka akan melancarkan serangan militer terhadap mereka." Nada suara Charlie tidak bisa membantu menjadi serius, dan berkata, "Jika ini masalahnya, kemungkinan akan membuat marah pihak lain." "Ya," Pollard mengertakkan gigi dan mengutuk, "Temanku kenal orang-orang di kedutaan besar AS. Mereka sebenarnya tidak peduli dengan kehidupan 8 anak muda ini. Dan mereka sama sekali tidak bersedia membayar tebusan, karena mereka telah membuat banyak musuh di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Setelah kompromi ini dibuat, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengikuti, jadi mereka ingin mencegah hal ini terjadi lagi." Berbicara tentang ini, Pollard tersedak dan berkata, pihak oposisi juga sangat marah atas sikap kedutaan. Mereka berkata bahwa mereka akan memberi waktu 6 jam. Setelah 6 jam, satu akan dieksekusi setiap setengah jam. "Melba. Aku takut kali ini terlalu buruk." Charlie buru-buru menghibur, "Paman Watt, jangan khawatir tentang itu." Pollard menangis getir dan berkata, "Hei, bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Aku akan kena serangan jantung sekarang. Dan aku sangat menyesalinya. Saya menyesal membuat Melba dinaturalisasi pada saat itu. Dia lahir di Amerika Serikat pada saat itu, jadi dia dinaturalisasi secara alami pada saat itu. Jika dia adalah warga negara Cina, dia pasti akan kembali kali ini. Akan ada perubahan haluan. Sayang sekali dia, teman sekelas, dan teman-temannya semuanya orang Amerika." Charlie buru-buru berkata, "Paman, jangan khawatir, apalagi jangan terlalu pesimis. Saya akan segera berangkat ke Suriah. Saya pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan putri Anda. Kamu bisa menunggu kabar baik dari sisiku." Bab 2645. Pollard tidak pernah bermimpi bahwa Charlie sudah siap untuk pergi ke Suriah. Dia awalnya tidak menelepon Charlie untuk meminta bantuannya, karena dia merasa Charlie tidak bisa banyak membantu. Bagaimanapun, putrinya sekarang berada 6 hingga 7.000 kilometer jauhnya di Suriah, dan dia terlalu terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam hal ini, bahkan tentara pemerintah Suriah pun tidak dapat membantu, sehingga ia tidak pernah menyangka bahwa Charlie dapat membantu. Pollard menelepon Charlie ini terutama untuk memberitahunya situasi terkini. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Charlie mengatakan bahwa dia siap untuk pergi ke Suriah, dia terkejut berbicara. Setelah beberapa saat, dia tanpa sadar bertanya, "Charlie, bagaimana kamu akan pergi ke Suriah? Tempat itu bahkan tidak terhubung dengan penerbangan sipil." Charlie sudah turun dari helikopter dan melangkah ke concor deramping di depannya. Saat dia berlari menaiki tangga naik mobil, dia berkata kepada Pollard di telepon, "Saya membiarkan keluarga Wade mengatur pesawat untuk terbang ke Beirut, ibu kota Lebanon, dan kemudian memasuki Suriah dari Beirut." Pollard mendengar ini dan segera berkata dengan bersemangat, "Charlie, kamu serius?" Charlie berkata, "Tentu saja, saya sudah berada di bandara di sini, dan akan segera lepas landas." Pollard bertanya tanpa sadar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Suriah? Pihak oposisi akan mulai membunuh sandera dalam beberapa jam. Saya khawatir Anda akan membuangnya sejauh ini, tetapi pada akhirnya, Anda masih tidak bisa mengejar. Charlie berkata, "Saya meminjam concorde milik keluarga Wade, dan saya bisa sampai ke Beirut tidak lebih dari 4 jam.
Selain itu, saya juga meminta keluarga Wade untuk mempersiapkan sumber daya dan kontak di sana. Setelah saya mendarat, saya harus bisa langsung ke Suriah. Kent hanya beberapa puluh kilometer jauhnya dari Suriah, dan seharusnya masih bisa mengejar. Pollard buru-buru bertanya lagi, kalau begitu, bisakah aku ikut denganmu? Charlie berkata, Paman, waktu hampir habis. Saya akan lepas landas dalam 5 menit. Anda bisa menunggu pesan saya di sini dengan ketenangan pikiran. Aku pasti akan membawa putrimu kembali dengan selamat. Pollard berkata dengan penuh rasa terima kasih. Charlie, terima kasih banyak. Setelah berbicara, dia bertanya lagi, Charlie, bagaimana rencanamu untuk menyelamatkan Melba ketika kamu tiba di Suriah? Anda berjanji kepada Paman bahwa Anda tidak boleh mencoba mengambil risiko sendiri. Bagaimanapun, Anda tidak dapat menempatkan diri Anda dalam situasi berbahaya, mengerti? Charlie menghibur, Paman, jangan khawatir, saya berniat menggunakan uang itu untuk menyelesaikan masalah kali ini. Bukankah oposisi Suriah hanya menginginkan uang tebusan? Jika kedutaan AS tidak mau memberikannya, maka saya akan memberikannya. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri lagi. Sejujurnya, kali ini saya akan menjadi spoiler untuk lawan. Tidak peduli seberapa besar mereka bahkan tidak bisa membiarkan dewa kekayaan tidak melepaskannya, kan? Faktanya, Charlie hanya menghibur Pollard dan menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir. Menggunakan uang untuk menebus seseorang sama sekali bukan gaya Charlie. Karena dia tahu bahwa orang-orang yang putus asa seperti itu sama sekali tidak mungkin memiliki kredibilitas sama sekali. Secara umum, penjahat brutal dan kejam seperti itu hanya akan melihat uang terbuka dan pengkhianatan akan mengikuti. Mereka benar-benar mengambil puluhan juta dolar di masa lalu untuk menebus orang, mereka mungkin tidak hanya tidak membiarkan mereka pergi, tetapi sebaliknya, mereka akan merasa bahwa mereka adalah ikan besar dan menahan mereka dan meminta lebih banyak dolar. Jadi, kali ini dia siap menggunakan kekerasan secara langsung untuk menyelesaikan masalah.